Dari mana mereka terpapar? Yaitu dari bentuk pengajian-pengajian atau di majelis-majelis di mana para penceramah-penceramahnya tidak pernah diperhatikan oleh MUI. Ya kan? MUI lebih banyak memperhatikan kulkas, memperhatikan baju ya kan untuk stempel halal, tapi tidak pernah memperhatikan para penceramah-penceramah ini yang sangat merusak. Dan ini berbahaya di sana. MUI seperti gagap menghadapi mereka. Hari Minggu ada serangan katedral di Makassar. Mas Denny kaget gak? Ya antara kaget dan enggak juga sih sebenarnya. Kaget karena dengan tiba-tiba ada serangan seperti itu yang sudah lama sekali tidak kita dapatkan. Dan enggak juga karena ya peristiwa yang terjadi seperti yang di Makassar itu adalah buah dari apa yang selama ini ditanam oleh banyak orang-orang yang mengaku ulama. Dalam artian tidak pernah ada sebuah cara dari para ulama itu untuk menghentikan proses pencucian otak ya, dari kelompok-kelompok yang ingin Indonesia itu terpecah kepada para orang-orang muda. Catat loh ya, itu yang kemarin melakukan serangan di gereja katedral Makassar itu bisa disebut sebagai usia milenial. Usia milenial itu orang-orang yang pada masa mereka mencari jati diri dan mudah sekali untuk diberikan pemahaman-pemahaman yang salah. Menurut Mas Denny, apakah negara dan intelijen telah kecolongan? Bisa dibilang begitu. Gini, negara dalam hal ini aparat, terutama Densus 88 itu memang sudah melacak jaringan-jaringan ini di beberapa tempat. Di Makassar ditangkap 21 orang dari kelompok itu dan 19 diantaranya itu dari FPI. Jadi dari jaringan inilah kemudian dipetakan beberapa kelompok-kelompok yang ada di beberapa tempat. Seperti yang kemarin di Jakarta, di Condet ya, dan di Bekasi juga ditemukan kelompok itu. Cuma dari begitu banyaknya kelompok-kelompok yang tersebar, ada satu yang kecolongan di Makassar dan dia berhasil melakukan serangan di gereja katedral. Jadi kecolongannya sebenarnya lebih kepada itu, bukan karena mereka tidak ada persiapan. Karena sebegitu luasnya Indonesia, sebegitu masifnya jaringan ini dan kekuatan dari aparat itu tidak sebanding dengan wilayah yang mereka harus jaga. Jadi bukan karena kecolongan mereka nggak tahu. Mereka tahu, sangat tahu sekali bahwa ada kelompok-kelompok seperti ini yang akan menyerang Indonesia dan ingin memecah belah persatuan kita. Cuman ya anggap sajalah dari 10 ternyata ada satu yang lolos dan mereka berhasil. Ya untung saja nggak ada korban jiwa dari pihak korban kecuali dari pihak mereka yang melakukan serangan itu tadi. MUI meminta serangan ini jangan dikaitkan dengan agama. Mas Denny setuju? Nah ya, kalau bicara MUI atau Majelis Ulama Indonesia itu saya terus terang suka pengen ketawa gitu ya. MUI ini kadang-kadang suka bertentangan antara pemikiran dan statementnya. Untuk sekelas Majelis Ulama Indonesia, saya rasa hanya untuk sekedar mengutuk serangan di gereja katedral itu udah sangat biasa ya. Nggak usah sekelas MUI lah untuk melakukan itu. Saya juga bisa kalau cuma mengutuk. Permasalahannya, apakah MUI sudah cukup mempunyai power untuk bisa menghalangi bagaimana supaya kejadian ini tidak terulang? Kan ini kan bukan kejadian yang pertama, sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Yang perlu dicatat adalah fase-fase orang untuk kemudian melakukan seperti yang kemarin di gereja katedral itu adalah pertama terpapar dulu. Dari mana mereka terpapar? Yaitu dari bentuk pengajian-pengajian atau di majelis-majelis di mana para penceramah-penceramahnya tidak pernah diperhatikan oleh MUI. MUI lebih banyak memperhatikan kulkas, memperhatikan baju ya kan untuk stempel halal, tapi tidak pernah memperhatikan para penceramah-penceramah ini yang sangat merusak. Dan ini berbahaya di sana. MUI seperti gagap menghadapi mereka, tidak mau untuk berbicara bahwa para penceramah ini adalah orang-orang yang tidak boleh kamu dekati, ya kan? Karena dari situlah pemikiran-pemikiran jahat daripada orang-orang itu jalan. Orang seperti yang kemarin melakukan serangan di gereja katedral itu sebenarnya adalah korban. Dia korban dari ketidaktahuan dia. Dia korban dari ketidakfahaman dia tentang agama.
Dan karena tidak paham itu dia sedang mencari agama. Ketika dia mencari agama, dia ketemu dengan penceramah yang salah. Ya akhirnya dia jadi salah. Nah pertanyaannya, di mana peran Majelis Ulama Indonesia terhadap situasi ini? Ketika dia sudah terpapar yang fase pertama, dia menjadi orang yang bisa dibilang radikal. Ya. Ketika dia sudah mulai melakukan mendapatkan kebencian dalam hatinya terhadap golongan-golongan berbeda sama dia, itu masuk kepada fase ketiga dan fase yang paling genting, yaitu dia bisa melakukan serangan kepada tempat-tempat ibadah atau ke orang-orang yang tidak sesuai dengan keyakinan dia. Ini kan bahaya. Kalau sudah masuk fase terakhir atau fase ketiga ini memang sudah tugas daripada aparat kepolisian karena dia sudah melakukan sesuatu atau akan melakukan sesuatu. Tetapi pertanyaannya di fase pertama terpapar ini, di mana peran Majelis Ulama Indonesia? Gelar ulama itu bukan gelar yang enteng loh ya. Gelar ulama itu adalah gelar pengakuan kepada orang-orang yang mempunyai keilmuan di dalam agama itu yang cukup. Nah, ketika dia punya pengetahuan ilmu agama yang cukup, bagaimana dia membaktikan dirinya kepada masyarakat supaya jangan ada orang-orang yang salah jalan di dalam memahami agamanya. Itulah yang kemudian saya pertanyakan, MUI itu ada di mana pada situasi seperti ini? Jangan kemudian cuma mengutuk ketika itu sudah terjadi. Mengutuk itu gampang. Saya bisa, anak saya juga bisa kalau cuma mengutuk. Tetapi Anda sebagai ulama, peran apa yang Anda bisa lakukan supaya tidak terjadi hal yang sama di Indonesia ini? Bukan nggak usah masalah Indonesia lah. Kepada para korban-korban pemahaman yang salah ini, di mana peran Majelis Ulama Indonesia supaya tidak ada korban-korban lain yang mempunyai pemahaman yang salah. Mengapa aksi serangan katedral seperti di Makassar kemarin masih terus terjadi menurut Mas Denny? Apa karena kelalaian MUI? Iya pastilah, selalu ada peran dari Majelis Ulama Indonesia. Saya kan selalu bertanya, apa sih peran daripada Majelis Ulama Indonesia ini selain membisniskan sertifikasi halal, ya kan, dan sibuk mencari mana yang haram kan gitu kan. Ini loh yang paling penting. Penceramah-penceramah yang salah ini selalu diberikan panggung. Seperti Yahya Waloni, seorang mu'alaf yang tiba-tiba berbicara tentang ayat, tentang hadis yang juga dia nggak pahami. Nah, terus MUI kok diam saja? MUI kok tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ceramah-ceramah seperti dia itu akan membangun paparan-paparan yang salah daripada orang-orang awam. Kenapa MUI kok tidak bergerak? Loh mereka kan ulama. Seharusnya mereka menjaga yang namanya agama yang sekarang mereka anut. Majelis Ulama Indonesia. Nah, terus ada yang kemarin lagi. Seorang penceramah yang memang sudah agak lama itu ya. Ustadz siapa saya lupa itu. Kalau nggak salah di Surabaya. Itu juga berbicara bahwa sesuatu yang salah itu di dalam agama dia itu bisa jadi sesuatu yang benar. Kan ini kan berbahaya. Nah, peran Majelis Ulama di mana? Jangan cuma ketika udah ada kejadian terus mengutuk. Kenapa kemudian orang banyak melecehkan pernyataan Majelis Ulama Indonesia bahwa pelaku serangan di Gereja Katedral Semarang itu tidak beragama? Ya karena antara MUI sendiri, statement mereka selalu bertentangan. Kalau memang dianggap tidak beragama atau memang keluar dari agama, ya sudah bikin fatwa dong. Bahwa mereka yang sudah melakukan serangan-serangan yang merusak dan mengakibatkan korban jiwa kepada orang lain tidak berdosa, ya jangan disolatkan. Atau bikinlah pernyataan bahwa perbuatan mereka itu haram dan tidak diterima. Dan mereka pasti akan masuk neraka. Kan itu saja sudah cukup peran-peran MUI. Selebihnya adalah pembinaan-pembinaan kepada para penceramah-penceramah. Nah pertanyaannya, apakah itu sudah dilakukan MUI? Kalau cuma mengutuk, nah semua orang juga bisa. Ya kan? Orang tidak berpendidikan juga bisa. Nggak perlu sekelas Majelis Ulama untuk mengutuk situasi seperti itu. Terlalu receh. Nah, jadi menurut Mas Denny, apa yang harus dilakukan pemerintah dan MUI? Ya, itu tadi saya bilang. Peran paling penting adalah bahwa agama ini disampaikan melalui para penceramah. Ada yang juga bilang ustadz. Ya kan, mereka ini muncul di banyak majelis. Mereka ini muncul banyak di stasiun televisi. Mereka itu muncul banyak di elemen-elemen pemerintahan atau usaha seperti perusahaan dan segala macam. Pertanyaannya kan cuma satu. Siapa yang bisa melegitimasi ke para penceramah ini supaya mereka bisa menyampaikan hal-hal yang bersifat agama? Siapa? Kan harusnya Majelis Ulama atau pemerintahan dalam hal ini Departemen Agama, Kementerian Agama. Lah kalau kemudian mereka dibiarkan bebas begitu saja, jangan salahkan kalau kemudian banyak orang-orang awam yang terjerumus pemikirannya. Karena orang-orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penceramah ini diberikan panggung, diberikan mic, diberikan kesempatan untuk berbicara tanpa ada yang mengatur.
Lah, kalau semua tidak ada yang mengatur seperti ini, ya jangan salahkan kalau kemudian terjadi serangan-serangan seperti di gereja katedral kemarin. Dan kalau sudah terjadi serangan, jangan kemudian denial, menyangkal bahwa dia tidak beragama. Ini ada di dalam masalah agama Islam sekarang ini, ya kan? Mulailah perbaiki. Mulailah Majelis Ulama dan Kementerian Agama melihat ini sebagai sebuah masalah besar yang harus diperbaiki bersama-sama. Jangan cuma mengutuk atau mengunjungi korban serangan itu saja. Tapi petanya, apa yang harus dilakukan supaya jangan banyak orang terpapar, kan itu yang kita harapkan. Supaya kita juga nyaman mendengarkan ceramah-ceramah agama yang sejuk. Agama itu kan sifatnya kan mendamaikan hati, membangun kesejukan, sehingga kita antar pemeluk agama yang berbeda itu merasakan penghormatan di masing-masing keyakinan mereka. Tapi kalau kemudian ada satu penceramah yang sama sekali tidak layak untuk berceramah atau bahkan tidak mengerti agamanya, diberikan panggung dan diberikan mic, yang dia lakukan apa? Menyerang agama lain atau bahkan menyerang agamanya yang dulu pernah dia ada di sana. Yang terjadi apa? Ketersinggungan antar umat. Iya, kalau di dalam kelompok Islam yang mayoritas misalnya, ya orang-orang seperti ini yang minoritas tidak ada masalah. Tetapi ketika orang misalnya di tempat yang agama selain muslim yang mayoritas, ketersinggungan ini bisa berbahaya buat para muslim di sana. Nah, peran Majelis Ulama Indonesia dan peran Departemen Agama apa untuk supaya ini jangan terjadi hal seperti ini. Bahaya sekali kita ini. Apakah sertifikasi penceramah agama sudah mendesak diberlakukan? Di banyak negara itu sudah dilakukan, bukan hanya mendesak. Sudah seharusnya orang-orang yang mempunyai orang-orang yang diberikan panggung untuk melakukan ceramah agama itu memang betul-betul dianggap sudah layak bahwa dia punya kemampuan untuk berceramah tentang agama. Pertama, yang kedua, dia tidak mengeluarkan ceramah-ceramah yang melawan negara. Dan dia harus membangun konsep persatuan dan kesatuan Indonesia terhadap umat beragama dan terhadap perbedaan suku dan ras di Indonesia. Kan itu nilai-nilai yang harus dia bawa ketika dia berceramah di agama. Jangan sebaliknya, yang diajarkan kebencian, yang dia ajarkan itu adalah sesuatu yang sangat menyinggung umat agama lain, yang diajarkan adalah kebodohan. Masa di dalam sebuah ceramah, saya pernah dalam sebuah ceramah gitu, penceramahnya bicaranya tentang perang, kan gila. Ya. Mana agama yang saya anggap sebagai sesuatu yang membuat saya damai. Saya itu mencari agama itu untuk membuat saya menjadi stabil, untuk membuat saya menjadi damai dan sejuk. Kalau kemudian saya setiap hari harus dibombardir otak saya dengan perang, ya akhirnya saya akan muncul dengan orang yang siap perang. Ya seperti yang kemarin menyerang gereja katedral di Makassar itu tadi. Ada informasi bahwa jaringan serangan akan menyiapkan rangkaian ledakan di beberapa gereja lagi. Menurut Mas Denny bagaimana? Ya itu tadi, Densus 88 sudah memetakan di mana saja akan terjadi, dan kita harus terima kasih, apresiasi kepada jajaran kepolisian, khususnya kepada Densus 88 yang sudah bisa mencegah bencana yang besar ini terjadi. Ya, kalaupun ada kecolongan itu manusiawi sekali, ya kan, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, ya kan, kecuali dari para pelaku serangan di gereja itu sendiri. Tetapi yang terjadi sekarang ini bahwa semua bagian daripada serangan mereka yang ingin mereka lakukan dalam membangun pesan jahat, ya saya bilang, itu sudah berhasil dicegah sebagian besarnya oleh aparat kepolisian. Saya harus terima kasih kepada mereka, karena kalau kemudian bukan hanya satu yang lolos, ya kan, tapi misalnya ada 9, kebayang nggak apa yang terjadi situasi Indonesia sekarang? Yang pertama, umat beragama ini akan mulai terpecah belah, ya kan, saling mencurigai. Pertanyaan agamanya mereka itu apa saja sudah membuat nilai-nilai perpecahan di antara kita, ya kan. Yang kedua, investasi dan ekonomi di Indonesia pasti akan terpuruk karena dianggap Indonesia itu tidak aman untuk berinvestasi. Jadi apresiasi kita kepada Densus 88, kepada seluruh jajaran aparat kepolisian yang sudah berhasil mencegah bencana besar ini terjadi. Menurut Mas Denny, bagaimana rakyat harus bersikap? Lawan kelompok-kelompok mereka itu, dan jangan takut dan jangan diam. Ketika ada penceramah-penceramah yang memaksakan nilai-nilai kejahatan di dalam semua ceramah mereka, viralkan. Jangan kemudian didiamkan dan disimpan dan dianggap bahwa itu bukan bagian daripada kita.
viralkan. Dan kalau bisa mention, ya kan, tag itu lembaga-lembaga yang punya kredibilitas, ya kan, untuk mengatasi masalah seperti itu, seperti Kementerian Agama ataupun sampai ke aparat kepolisian. Dan di sini juga harus ada reaksi dari aparat kepolisian untuk bisa mencegah orang-orang seperti itu. Itu pun harus dengan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia ataupun Kementerian Agama yang punya legitimasi terhadap masalah agama ini. Ya. Dan jangan kita takut untuk berbicara bahwa orang-orang seperti itu yang ingin merusak persatuan kita atas nama agama, itu adalah kejahatan-kejahatan yang harus kita lawan bersama. Ini bukan masalah tentang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun agama lainnya. Tetapi ini adalah masalah kejahatan bersama yang harus kita tentang. Kita ini hidup bersama bergandengan tangan. Jangan sampai ada satu orang yang ingin merusak negara kita, yang ingin merusak persatuan kita, dan mereka berhasil menanamkan kebencian di antara kita, sampai kita akhirnya terjadi, perang saudara antar agama. Kan ini berbahaya untuk Indonesia. Karena itu lawan, ada media sosial, suarakan suara Anda, jangan pernah takut jika Anda benar. Apapun yang kita lakukan, tujuan dan niatnya hanya satu. Bagaimana persatuan Indonesia tetap kokoh di antara umat beragama, semua suku dan semua ras di Indonesia. Gaspol.